Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang baru, yaitu meneladani sifat-sifat Rasul. Tapi sebelumnya kita mulai dulu untuk pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Allah idolaku. Rasulullah memiliki 4 sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat sidik menunjukkan kejujuran para rasul. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah. Sifat fatonah berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat-sifat yang mulia tersebut. Sifat-sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani dan sederhana. Para rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah percaya kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Mari kita ikuti kisah teladan para rasul berikut ini. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah.
Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan baca firman Allah berikut ini. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'dal nabiyyina 'alal ba'di wa ataina Dawuda syabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah dapat menggunakan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api dan peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dan bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakaian lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Quran Surah As-Saba ayat 10-11 dan Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dan serangan musuh Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberanian luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Dari kisah Nabi Daud tersebut yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keberanian Nabi Daud, keadilan Nabi Daud, dan kesederhanaan Nabi Daud alaihissalam. Yang selanjutnya, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintahkan
bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana ayahnya, Nabi Sulaiman juga banyak mempunyai sifat mulia yang dapat kita teladani. Di antaranya bijaksana memimpin pemerintahan, bersikap adil kepada rakyat, taat kepada Allah. Demikian untuk pembelajarannya atau video pembelajaran hari ini. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, silahkan soal-soal yang ada di bawah ini kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan bisa dikirimkan ke US. Dan bagi anak-anak yang kemarin belum mengirimkan tugas, yuk segera mengirimkan biar tugasnya tidak bertambah menumpuk. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul beserta artinya. Yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Apa arti ayat di atas? 3. Setelah menyimak dan membaca kisah Nabi Daud alaihissalam di atas, coba sebutkan contoh sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setelah menyimak dan membaca kisah Nabi Sulaiman, coba sebutkan contoh sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Apa arti uswatun hasanah itu? Ya, demikian untuk tugasnya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, dijaga kesehatannya. Mari diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.